Keempat, keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. A. Makna persatuan dalam kebangsaan. Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu, sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Maka kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Kesatuan berbangsa Indonesia berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan sebagai bangsa Indonesia. Sedangkan kesatuan bertanah air merupakan satu keutuhan di dalam wilayah yang dihuni secara turun-temurun oleh bangsa Indonesia. Persatuan dalam keragaman masyarakat Indonesia memiliki arti yang sangat penting yang harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang serta mempererat hubungan kekeluargaan antar warga masyarakat, sehingga perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Oleh karena itu, diperlukan alat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, yaitu Dasar Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta lambang-lambang identitas nasional seperti bendera merah putih, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dalam mewujudkan persatuan dalam keragaman masyarakat Indonesia, kita perlu mengembangkan sikap tidak memandang rendah suku atau budaya yang lain, tidak menganggap suku dan budayanya paling tinggi dan paling baik, menerima keragaman suku bangsa dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya, serta lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing. B. Prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Haruskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan. Kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme merupakan paham yang mencintai tanah air, adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya, mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Tiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, kebebasan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, kepada sesama manusia, serta kepada bangsa dan negaranya. Keempat, prinsip wawasan Nusantara merupakan cara pandangan bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kelima, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bangsa di era reformasi ini. C. Permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Bentuk keberagaman masyarakat Indonesia meliputi keberagaman suku bangsa, adat istiadat, dan agama. Ada beberapa daerah di wilayah Indonesia memiliki sistem kekerabatan yang masih kuat dianut oleh masyarakat. Sistem kekerabatannya yaitu 1. Parental. Sistem kekerabatan parental menarik garis keturunan dari kedua belah pihak atau ayah dan ibu, kedudukan laki-laki dan perempuan sama, misalnya di daerah Aceh dan Jawa Barat. Kedua, patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal menarik garis keturunan dari pihak bapak, kedudukannya laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, misalnya di daerah Palembang dan Batak. Ketiga, matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal menarik garis turunan dari pihak ibu, kedudukan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, misalnya di daerah Minangkabau. Pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Dampak positif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia yaitu 1. Terciptanya integrasi nasional. 2. Menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan. 3. Dapat memperkaya khazanah budaya bangsa. Dampak negatif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia yaitu 1. Terjadinya konflik dalam masyarakat. 2. Munculnya sikap primordialisme yaitu pandangan yang berpengaruh teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. Ketiga, munculnya sikap etnosentrisme yaitu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsanya sendiri lebih unggul dibandingkan suku yang lainnya. Keempat, fanatisme yaitu paham yang berpengaruh teguh secara berlebih terhadap keyakinan sendiri sehingga menganggap salah terhadap keyakinan yang lain. Bentuk konflik berdasarkan jenisnya. 1. Konflik antar suku, yaitu pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Perbedaan suku seringkali menyebabkan perbedaan adat istiadat, budaya, sistem kekerabatan, dan norma sosial dalam masyarakatnya. Kedua, konflik antar agama, yaitu pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan atau agama berbeda atau antar kelompok dalam agama tertentu. Ketiga, konflik antar ras, yaitu pertentangan antara ras yang satu dengan ras yang lain.
Keempat, konflik antar golongan, yaitu pertentangan antara kelompok atau golongan dalam masyarakat. Golongan atau kelompok dalam masyarakat dapat dibedakan atas dasar pekerjaan, partai politik, asal daerah, dan sebagainya. Disebabkan sikap rasialis, yaitu memperlakukan orang berbeda-beda berdasarkan ras. Gejala yang menunjukkan adanya konflik sosial dalam masyarakat. 1. Tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok. 2. Norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. 3. Adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. 4. Sanksi terhadap pelanggar atas norma tidak tegas atau lemah. 5. Tindakan anggota masyarakat sudah tidak sesuai dengan norma yang berlaku. 6. Terjadi proses disosiatif. Gejala dalam masyarakat yang berpotensi menyebabkan konflik sosial. 1. Menguatnya etnosentrisme kelompok. 2. Stereotip terhadap suatu kelompok. 3. Hubungan antar penganut agama kurang harmonis. 4. Hubungan antara penduduk asli dan penduduk pendatang yang kurang harmonis. Dampak negatif dari konflik. 1. Perpecahan dalam masyarakat. 2. Kerugian harta benda dan korban manusia. 3. Kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. 4. Perubahan kepribadian. D. Pencegahan konflik yang bersifat suku, agama, ras, dan antar golongan. Pertama, preventif. Upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah terjadi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, latihan bersama, dan sebagainya. 2. Represi. Upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadi masalah, seperti penangkapan, pembubaran paksa, dan sebagainya. 3. Kuratif. Merupakan upaya tidak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi. Cara ini bertujuan untuk mengatasi dampak dari masalah yang terjadi, misalnya pendampingan bagi korban kerusuhan, perdamaian, kerjasama, dan sebagainya.